Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mempresentasikan kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramanda dengan NIM 097 dan teman-teman saya. Nama saya Milza Fajriati dengan NIM 078. Nama saya Faikotul Hima dengan NIM 081. Nama saya Wahyu Tadionanta, NIM 082. Nama saya Muhammad Anur Rafiq, NIM 084. Saya Rizky Novita Putri Ramadhani, NIM 095. Pengertian kelompok dan kelompok kerja. Kelompok merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Kelompok kerja merupakan kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal merupakan kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan kelompok kerja informal. Kelompok kerja disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya tidak terkait. Karakteristik kelompok kerja. Yang pertama, tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Kedua, peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Ketiga, norma dalam kelompok kerja. Keempat, solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Yang kedua, email. Panduan agar kelompok kerja berjalan efektif. Yang pertama, tujuan pembentukan kelompok kerja hendaknya jelas. Yang kedua, peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja juga perlu diperjelas. Yang ketiga, jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Yang keempat, pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar stabilitas. Yang kelima, seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya terdistribusi secara merata. Yang ketujuh, perlu diadakan momentum formal maupun informal untuk memperkuat solidaritas. Yang kedelapan, fokuskan setiap kejadian pada kinerja kelompok kerja. Model kelompok kerja yang efektif. Yang pertama, pertumbuhan individu adalah dalam kelompok kerja individu mempunyai tujuan yang akan sangat menentukan kemampuan individu dalam memberikan pertanggungjawaban. Yang kedua, pekerjaan kelompok. Sesuatu yang dihasilkan dari komitmen para anggota ketika bekerja dalam sebuah kelompok kerja. Yang ketiga, kinerja kelompok secara keseluruhan dapat dilihat dari dua hal: cara kelompok kerja memberikan hasil pekerjaan mereka dan peran individu dalam kelompok kerja. Dilanjutkan, Fahri. Manajemen konflik dalam kelompok kerja. Konflik dalam kelompok kerja. Yang pertama, konflik antar bawahan di bagian yang sama. 2. Konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. 3. Konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. 4. Konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. 5. Konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Sumber konflik. 1. Faktor komunikasi. Yang kedua, faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Yang ketiga, faktor personal. Yang keempat, faktor lingkungan. Pendekatan dalam manajemen konflik. Yang pertama, situasi konflik.
yang kedua pengendalian konflik, yang ketiga penyelesaian dan penghilang konflik. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Konflik dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebab dari konflik adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication. Selanjutnya Taufik. Peran komunikasi dalam manajemen organisasi. Pengertian komunikasi, proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Proses terjadinya komunikasi. Komunikasi berawal dari adanya pesan atau informasi yang akan dikirim atau disampaikan dari pengirim kepada penerima. Peran komunikasi dalam manajemen organisasi. Bentuk-bentuk komunikasi. Pertama, komunikasi interpersonal. Dua, komunikasi dalam berbagai bentuk jejaring. Tiga, pola komunikasi dalam struktur organisasi. Komunikasi informal dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan informasi yang tidak resmi. Dua, peninjauan langsung. Tiga, komunikasi nonverbal. Dilanjutkan Mbak Novi. Pak Ikotul. Iya, Pak Ikotul. Membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Mengelola komunikasi dalam organisasi. 1. Meminimalkan hambatan komunikasi. 2. Meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi. Komunikasi dan teknologi informasi. 1. Sistem informasi formal. 2. Teknologi informasi yang bersifat personal. Sekian presentasi kelompok kami. Saya selaku moderator minta maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.